Halo teman-teman semua, dalam era globalisasi yang semakin berkembang, makin banyak bisnis yang pengen ekspansi ke pasar internasional. Potensi keuntungannya memang besar, tapi jangan salah, tantangannya juga nggak sedikit loh. Ekspor itu bukan cuma sekedar kirim barang ke luar negeri, tapi juga ada banyak hal yang harus diperhatikan. Mulai dari logistik, pengiriman dokumen, hingga kepatuhan terhadap regulasi internasional yang kadang bikin pusing. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan pembayaran dari buyer aman dan nggak akan bikin bisnis merugi. Makanya, penting banget milih metode pembayaran yang aman dan terpercaya, supaya transaksi ekspor kamu tetap lancar tanpa kendala. Dengan memahami risiko dan memilih metode yang tepat, bisnis kamu bisa berkembang lebih cepat tanpa harus khawatir kena masalah pembayaran. Yuk, simak tips berikut agar ekspormu nggak boncos. Setelah paham kalau ekspor itu nggak cuma soal kirim barang, sekarang saatnya kita bahas bagaimana memastikan transaksi berjalan lancar dan aman. Jangan sampai kerja keras kamu dalam produksi dan pengiriman barang jadi sia-sia cuma karena pembayaran nyangkut, atau lebih parah lagi, bayar tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Untuk menghindari risiko ini, kalian bisa melakukan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, pilih metode pembayaran yang aman dan terpercaya. Karena gak semua metode pembayaran cocok buat transaksi ekspor loh. Jadi, kalau kamu sembarangan milih tanpa memahami kelebihan dan kekurangannya, bisa-bisa kena masalah kayak gagal bayar atau malah kena tipu. Makanya, pilihlah metode yang aman dan terpercaya, seperti letter of credit atau LC, escrow account, atau pembayaran dengan kartu kredit. Dengan metode ini, transaksi jadi lebih terjamin karena ada perantara yang memastikan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang kedua, perhatikan risiko keamanan. Jadi, penting banget buat kalian memperhatikan risiko keamanan dari setiap metode pembayaran sebelum menggunakannya. Beberapa metode memang lebih rentan terhadap penipuan atau kegagalan pembayaran. Jadi, kamu harus ekstra hati-hati dalam memilihnya. Selain itu, pastiin kalian juga punya kontrak yang jelas dengan buyer, lengkap dengan syarat dan ketentuan pembayaran yang mengikat secara hukum. Dengan begitu, bisnis kamu tetap aman, transaksi lebih terjamin, dan kamu bisa terhindar dari potensi kerugian akibat pembayaran yang macet atau gagal. Yang ketiga, cek kelayakan buyer. Nggak semua buyer itu bisa langsung dipercaya, apalagi kalau ini pertama kalinya kamu kerjasama dengan mereka. Makanya, sebelum deal, penting banget buat melakukan pengecekan latar belakang buyer biar kamu nggak ketipu di kemudian hari. Pastiin mereka punya riwayat pembayaran yang baik dan nggak pernah bermasalah dalam transaksi sebelumnya. Kalau masih ragu, jangan sungkan buat bernegosiasi soal jaminan pembayaran. Dengan langkah ini, kamu bisa meminimalkan risiko buyer kabur atau gagal bayar setelah produk sampai di tangan mereka. Yang keempat, gunakan asuransi kredit ekspor. Bagaimana kalau tiba-tiba buyer bangkrut? Bagaimana kalau ada krisis ekonomi di negara tujuan ekspor yang bikin buyer nggak bisa bayar? Nah, disinilah pentingnya menggunakan asuransi kredit ekspor. Dengan asuransi ini, kalian nggak perlu khawatir kalau buyer tiba-tiba mengalami masalah keuangan, karena kerugianmu bisa ditanggung oleh asuransi. Jadi, meskipun buyer nggak bisa melunasi pembayaran karena bangkrut atau terdampak krisis global, arus kas bisnismu tetap aman dan stabil loh. Yang kelima, pertimbangkan risiko valuta asing. Jika kalian menggunakan metode pembayaran dalam mata uang asing, penting untuk mempertimbangkan risiko fluktuasi nilai tukar yang bisa mempengaruhi keuntungan bisnismu. Karena kurs mata uang bisa berubah sewaktu-waktu. Dan kalau kamu nggak punya strategi yang tepat, keuntungan yang kamu peroleh bisa berkurang atau bahkan rugi gara-gara nilai tukar anjlok.
Oleh karena itu, pastiin kalian punya strategi buat ngatasin resiko ini, misalnya dengan hedging. Yang keenam, sesuaikan dengan persyaratan kontrak. Setiap kontrak ekspor pasti punya syarat dan ketentuan yang berbeda, tergantung pada kesepakatan antara kamu dan buyer. Makanya pastiin metode pembayaran yang kalian pilih nggak cuma aman, tapi juga sesuai dengan kontrak dan kebutuhan bisnis. Dengan isi kontrak yang sudah tertulis dengan jelas tentang jadwal pembayaran, mata uang yang digunakan, serta denda atau sanksi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Dengan begitu, kedua belah pihak punya pegangan yang kuat dan bisnis bisa berjalan lebih lancar tanpa kendala. Pada akhirnya, bisnis ekspor ke Australia bukan cuma soal kirim barang ke negeri kanguru, tapi juga soal gimana caranya memastikan pembayaran aman dan bisnis tetap cuan. Makanya, penting banget buat selalu pilih metode pembayaran yang aman, ngecek kelayakan bayar di Australia, dan mempertimbangkan perlindungan ekstra seperti asuransi kredit ekspor. Dengan strategi yang tepat, sobat ekspor bisa meminimalkan risiko dan membangun hubungan jangka panjang dengan buyer di pasar Australia yang potensial. Jadi, jangan ragu buat ambil langkah dari sekarang. Ekspor dengan aman, transaksi lancar, dan bisnis makin berkembang di Australia. Tetap semangat dan salam ekspor.